Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandi. Oke, pada kesempatan kali ini kita spesial kita akan membahas ya mengenai pertanyaan dari saudara Romeluka ya. Nah, dia menanyakan saya belum jelas fungsi rank lookup. Oke teman-teman, saya jelaskan bahwasanya dalam rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP itu terdapat namanya sebuah rank lookup ya, yang dimana terdapat ada dua tipe ya. Rank lookup itu ada namanya true dan juga false ya. Nah, perbedaannya adalah apa ya? Jadi true ya, ini akan menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi ya, pencarian yang sama persis atau mendekati. Jadi true ini bisa dapat hasilnya ketika datanya sama persis ataupun mendekati pada datanya ya. Nah, sedangkan false ini akan menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi pencarian yang sama persis aja ya. Jika tidak ditemukan akan menghasilkan pesan error ya. Dalam sini seperti ini ya. Hashtag n per a. Nah, sekarang kita akan berikan contohnya. Nah, di sini ada contoh untuk tipe data true kayak gini, misalkan kayak gini ya. Nah, di sini ada daftar nilai siswa dan di sini untuk bobot penilaiannya. Nah, kita akan kita akan mengisi predikat yang dimana predikat kita akan cari dari sini ya, dari bobot penilaian. Nah, oke. Ini misalkan maka rumusnya sama dengan VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP, lookup value ini artinya kita klik sel kunci ya, yang akan dijadikan sebagai patokan untuk mengambil data dari ini tabel bobot penilaian. Inilah yang disebut sebagai tabel referensi ya. Kita klik di sini nilai atau lookup value-nya, kemudian titik koma ya, atau koma. Jadi tergantung dari komputer masing-masing ya. Ada yang pakai titik koma, dan juga ada yang pakai koma aja. Nah, kemudian tabel array. Nah, ini artinya kita blok tabel referensinya atau tabel bantunya yang akan kita cari nilainya ataupun datanya gitu ya. Kemudian kita blok, jangan lupa. Kemudian dikunci ya. Dikunci ini kita bisa menekan tombol kalau di laptop Fn sama F4 ya, atau cuma F4 aja kalau di keyboard komputer. Kemudian titik koma. Nah, di sini ya puncaknya. Di sini ada namanya call index number. Ini artinya kita mau ambil di kolom keberapa ya, dari nilai ataupun dari data di sini, dari data tabel referensi kita. Predikat ini ada di kolom keberapa, kita masukin nomor kolomnya. Jadi ngitungnya di sebelah kiri 1 2. Maka karena kita mengambil predikat, dia berada di kolom kedua dari tabel referensi ini. Maka kita klik 2 ya, isi 2. Nah, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini ya, rank lookupnya menentukan yang mau kita pakai, opsinya ada true sama false ya. Nah, true ini atau approximate match ya. Kalau false exact match gitu ya. Nah, jadi ini bedanya apa kalau true ini? Jadi true ini dia hanya dia dapat menghasilkan ya nilai yang sama persis ataupun mendekati gitu. Nah, kemudian kalau false dia akan menentukan nilai yang dicari pada tabel referensi ini ya, yang sama persis aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ketemu, nanti dia akan error hasilnya kayak gini gitu ya. Nah, sekarang di sini akan menggunakan true. Misalkan contohnya ya pakai true gitu. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat nilainya B. Kalau kita tarik, nah dapat hasilnya ya. Nah, jadi di sini untuk untuk tabel referensinya di sini kita tulis hanya awalannya aja. Di sini untuk awalan aja, awalan dari untuk predikat dari 0. Jadi di sini ya 0 kan, ini 40 D ya kan. Kemudian 60 ini C, 80 ini B, 90 ini A. Nah, jadi nanti isinya dia membaca bahwasanya 0 sampai dengan 39 dia nilainya E gitu ya. Nah, kemudian mulai dari 40 nilainya D. Kemudian 40 sampai dengan 59 dia masih D nilainya gitu ya. Karena dia di 60 udah dapat C gitu kan. Dari 60 sampai dengan di 79 masih C nilainya. Kemudian 80 udah mulai B, 81 sampai dengan 89 itu masih B nilainya. Contohnya ini gitu ya. Sekarang misalkan nih, kalau 0 ya, kalau diganti 0 maka nilainya E. Sekarang batas akhirnya 39, maka nilainya tetap E gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nilainya 40, maka nilainya udah D gitu ya. Nah, jadi itu fungsi dari true gitu ya. Jadi dapat mencari nilai yang
menampilkan hasil yang sama persis ataupun yang mendekati dari ininya ya, dari tabel pencariannya di sini. Nah, itu tipe data true gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, sekarang kalau false bagaimana? Misalkan kalau kita pakai false gitu ya. Nah, kalau kita pakai false, maka di sini di rank lookupnya kalau kita pakai false, dia ini hanya gitu ya, akan menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi pencarian yang sama persis aja. Ya, bisa tekan false atau bisa menggunakan 0 ya. Gitu ya. False. Jadi false sama angka 0 ini sama gitu ya. Jadi bisa opsi, bisa milih gitu ya. Itu untuk shortcutnya. Kalau misalkan true angka 1 gitu ya, bisa juga gitu ya. Tanpa kita tulis false-nya. Nah, kalau false gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai false, maka hasilnya error gitu ya. Kenapa? Karena datanya nggak sama, nggak ada nih. Ya. Kalau kita tarik. Nah, sedangkan yang di nilai 80 ini ada nilainya B. Nah, kenapa? Karena di sini ada, di tabel referensi ada nilai 80 B. Sedangkan yang lainnya ini nggak ada. Nah, kenapa? Ini juga ada ya, yang 40 ini D. Karena ada di sini, di tabel referensi ini ada ya D. Nah, sedangkan yang lainnya ini nggak ada, nggak ketemu. Kenapa? Karena dia nggak sama persis nilainya. Nah, itulah kurang lebih ya perbedaan atau penggunaan dari rank lookup ya, true dan false pada fungsi VLOOKUP gitu ya. Nah, itu untuk perbedaannya. Nah, ini biasanya kalau tipe-tipe yang kayak gini ini pakai true gitu ya. Tipe-tipe data yang kayak gini pakai true. Nah, kalau misalkan kita mau yang sama persis gitu ya, kita bisa pakai namanya false. Nah, sekarang kan saya contohkan biasanya untuk tipe data false itu kayak gini nih. Ya, tipe data false tuh kayak gini. Misalkan contohnya nih, ini ada pemesanan baju kaos gitu, yang dimana ini harga bajunya, yang dimana ini ukurannya ini ya mutlak gitu ya, tidak ada yang sama persis. Jadi kalau S ya harganya sekian 100.000, kalau M harganya 150 ya, kalau L ya harganya 200.000. Jadi kalau misalkan selain dari ukuran ini, maka datanya tidak akan terbaca gitu ya, ataupun stoknya nggak ada gitu kan. Sekarang contohnya kayak gini. Oke. Nah, ini untuk tipe data false biasanya kayak gini. Dia untuk menentukan hasil yang sama persis aja gitu ya. Nah, kayak gitu. Misalkan sama dengan VLOOKUP. Oke, kita klik untuk lookup value-nya, sel kuncinya, kemudian titik koma, kita blok tabel array-nya ataupun tabel referensinya di sini, kemudian kita kunci ya, Fn F4, kemudian titik koma. Nah, ini kita pilih di kolom keberapa harga ini, di kolom kedua, kemudian titik koma. Nah, ini kita pilih false ya, lalu enter, maka dapat nilainya gitu ya. Jadi ketika misalkan di sini tidak sama dengan data yang ada di sini, misalkan ini gantinya yang dekat ya, misalkan S diganti T, maka dia nggak ada gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya perbedaan penggunaan ya rank lookup antara false dan juga true ya. Tuh, jadi kalau true ini untuk datanya ini bisa untuk menemukan nilai yang sama persis atau mendekati, sedangkan kalau false ya hanya dapat mencari pada tabel referensi pencariannya yang sama persis aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini beberapa contoh tipe datanya gitu ya, antara penggunaan true dan juga penggunaan false ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau sama persis ya, kita bisa menggunakan yang false, ataupun kalau misalkan kita butuh yang hanya mendekati aja supaya enggak ini, kita bisa menggunakan yang tipe true. Nah, kurang lebih seperti itu ya, saudara Romi Luka. Oke, semoga bisa membantu ya. Dan apabila masih ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja. Dan juga buat teman-teman ya, ataupun kalau misalkan ada yang mau request kita mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat saudara Romi Luka ini ya, kalau misalkan nanti mau latihan ya, kalau mau latihan jangan khawatir, nanti filenya akan saya sertakan di link di deskripsi. Nanti teman-teman bisa download file latihan ini dengan secara gratis. Oke? Supaya nanti di rumah bisa belajar dan dapat mempraktekannya supaya langsung bisa. Oke? Itu aja untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.